Duh, Dybala dicap pemain cengeng oleh ex-Juventus ini. Paulo Dybala kena semprot ex-Juventus dan Lazio, Paulo Di Canio. Lazio dicap pemain cengeng dan tak layak berpanjang kontrak di Turin. Juventus dipastikan tidak akan memperpanjang kontrak Dybala. Bianconeri tak memasukkan bintang Argentina itu ke rencana klub musim depan. Juventus dan Dybala kabarnya sempat mencapai kesepakatan lisan soal kontraknya baru pada Oktober 2021. Namun situasi berubah pada awal tahun 2022 setelah si Nyonya tua meminta nilai kesepakatan awal diturunkan, sesuatu yang ditolak oleh pihak Dybala. Kontrak Dybala bersama Juventus berakhir pada Juni 2022. Sejumlah klub papan atas Eropa kabarnya sudah tertarik mendatangkan ex Palermo itu di musim depan. Paulo Dybala bergabung dengan Juventus pada tahun 2015. Performanya amat menjanjikan pada 3 musim pertama dengan koleksi 52 gol di Serie A, serta berhasil membawa Bianconeri menyabet 3 Scudetto beruntun. Dybala gagal melanjutkan tren positif tersebut dengan hanya membukukan 12 gol sejak Liga Italia 2018-2019 hingga 2020-2021. Tak hanya itu, dia juga diganggu berbagai cedera yang membuat menepi di lapangan. Keputusan Juventus untuk tidak memperpanjang kontrak Dybala mendapatkan komentar dari Paulo Di Canio. Pria Italia itu menilai pihak klub sudah benar dan tidak mengeluarkan uang besar untuk kontrak baru Lazio. Dalam pandangan Di Canio, Dybala adalah sosok rapuh yang bermain sesuai perasaan. Sosok yang pernah membela Juventus pada tahun 1990 hingga 1993 ini tak ragu menyebut Dybala bayi cengeng. Dia tidak bisa hidup untuk apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Saya berbicara sebagai pengamat dan bukan sebagai pelatih Juventus, kata Di Canio dikutip dari Tuttosport. Sebagai pengamat saya mengatakan, Arif Fabian memperpanjang dia selama 5 tahun untuk 20 juta, saya tidak peduli. Saya akan menggosok mata saya karena nominal tersebut bahkan jika dia hanya bisa bermain 2 game, sambungnya. Sebagai seorang pelatih, bagaimanapun saya tidak dapat memiliki kapten yang hanya bermain 12 hingga 14 pertandingan setahun. Secara matematika itu tak rasional. Dia bisa menjadi pemimpin teknis, tapi saya tidak bisa memiliki seorang yang rapuh secara emosional. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia akan bermain bagus. Namun jika berjalan buruk, saya pikir mendefinisikannya sebagai bayi cengeng. Demikian kata Paulo Di Canio soal Paulo Dybala. Bakal cabut dari Juventus, Dybala langsung dipepet Inter dan Atletico. Paulo Dybala disebut langsung dipepet oleh Inter Milan dan Atletico Madrid setelah dikabarkan bakal cabut dari Juventus. Masa depan Dybala tak jelas sejauh musim ini sebab kontraknya berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Juventus dikabarkan sudah menawarkan perpanjangan kontrak, Dybala juga sudah menerima tawaran kontrak baru. Namun, Juventus secara pihak menarik lagi tawaran tersebut, Dybala pun center disebut bakal cabut dari Turin di akhir musim nanti. Pihak Juventus dan Dybala menjadwalkan pertemuan lagi, pada akhirnya pertemuan dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 kemarin. Pertemuan dilangsungkan di Continassa pada Senin pagi waktu setempat dan negosiasi dilaporkan menemui jalan buntu. Pasalnya Juventus cuma menawarkan kontrak berdurasi 3 tahun saja, lalu Bianconeri juga menawarkan 6 juta euro saja dari yang sebelumnya 10 juta euro. Pada akhirnya Dybala pun dilaporkan tak akan tekan kontrak baru di Juventus. Ia akan cabut secara gratis pada musim panas 2022 nanti. Kabar bakal cabutnya Paulo Dybala ini langsung menimbulkan sejumlah spekulasi. Ada beberapa klub yang disebut siap untuk menampungkan selepas pergi dari Juventus. Di antaranya adalah Inter Milan dan Atletico Madrid. Namun dari kedua klub itu, Inter disebut berada dalam posisi terdepan dalam perburuan Dybala. Kabar itu diklaim oleh La Gazzetta dello Sport, Tuttosport, dan Corriere dello Sport. Mereka mengklaim bahwa Mbappe Morata sangat mengagumi Dybala. sangat mengagumi Dybala. Ia memang sangat mengenal Dybala. Marotta adalah sosok yang memboyong pemain Argentina itu dari Palermo ke Juventus pada 2015 silam. Selain itu, Atletico disebut sebagai alternatif Dybala setelah Inter Milan, mengingat klub itu ditinggalkan Luis Suarez pada musim panas mendatang. Ada Vlahovic di balik perpisahan Juventus Dybala.
Juventus memilih tak memperpanjang kontrak Dybala. Direktur Juve Maurizio Arrivaben mengungkapkan, kedatangan Dusan Vlahovic mempengaruhi keputusan itu. Penyerang Argentina itu sesungguhnya telah menggelar sejumlah negosiasi dengan Juventus terkait kontrak baru. Namun berdasarkan pertemuan terakhir, Dybala memutuskan angkat kaki setelah kontraknya habis pada akhir musim panas nanti. Laju ia akan pergi dengan pencapaian 5 Scudetto dan 4 Coppa Italia. Jumlah medali juara Dybala berpotensi bertambah karena Juventus sukses menjajakan semifinal Coppa Italia pada musim ini. Nah, Vlahovic sendiri mendarat di Allianz Stadium di tengah bulan-bulan terakhir kontrak Dybala. Penyerang muda Swedia itu digait Bianconeri dari Fiorentina dalam kesepakatan yang mencapai 80 juta euro pada Januari 2022. Sejauh ini Vlahovic baru menyumbang 5 gol plus 2 assist dalam 11 pertandingan Juventus di seluruh kompetisi. Arrivaben mengatakan Juventus memutuskan berpisah dengan Dybala setelah mendapatkan Vlahovic. Tadi itu pertemuan yang ramah, jelas dan penuh hormat. Kami melakukan pendekatan dengan tulus, kata Arrivaben dilansir dari Tutto Mercato Web. Dengan kedatangan Vlahovic, Polo bukan lagi pusat rencana kami dan kami membuat keputusan ini. Kedatangan Dusan mengubah posisinya, struktur teknik dan tim dan rencana Juventus telah mengalami beberapa perubahan. Bagian dari perubahan-perubahan itu menyangkut kontrak Dybala yang diputuskan tidak diperpanjang. Dengan demikian, Paulo Dybala akan bebas bergabung dengan klub manapun secara cuma-cuma. Barcelona, Atletico Madrid, Inter Milan disebut-sebut berpotensi menjadi tujuan Dybala berikutnya.